Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang ada di banner kita ya. Siap semua? Yuk kita ucapkan 1 Yohanes 2 ayat 6, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6, kewajibanku hidup seperti Kristus. Ya, kita berdiri, kita angkat Alkitab kita ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Ya, kita sudah belajar dari Kolose pasal 3 ayat 2 ini bahwa memikirkan perkara yang di atas ya, jangan memikirkan perkara yang di bumi. Dan kita sudah tahu perkara yang di atas itu berbicara tentang kekekalan sorga atau perkara-perkara sorga yang harus menjadi prioritas untuk kita. Kolose pasal 3 ayat 2, mari kita akan dengar pembacaannya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya akan baca dari versi Firman Allah yang hidup. Diterjemahkan demikian, biarlah sorga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ya, saudara, jadi biarlah sorga memenuhi pikiran saudara, janganlah selalu memikirkan hal-hal dunia. Nah, kita sudah belajar pada poin yang terakhir tentang memikirkan perkara yang di atas atau tentang kekekalan sorga. Maka saudara, kita harus mengarahkan pikiran kita ke sorga. Ya, mengarahkan pikiran ke sorga. Kemudian kita juga harus mencintai sorga. Dan dari poin yang terakhir yang kita sudah pelajari, bahwa kita juga harus membiasakan memikirkan sorga. Ya, jadi kalau kita mengarahkan pikiran kita ke sorga, lalu kita mencintai sorga. Saudara, ketika kita mencintai sorga, maka saudara, saya sudah kasih gambaran orang yang jatuh cinta itu seperti apa. Ya, ketika seseorang jatuh cinta, maka dia begitu kangen dengan calon istri atau calon suaminya. Nah, sesudah itu saudara, maka dikatakan harus terus membayangkan. Ya, orang yang sedang kasmaran itu membayangkan pacarnya lagi ngapain. Kalau dia kerja apa, kan seperti itu ya saudara. Nah, ketika kita bisa mengarahkan pikiran ke sorga, kita mencintai sorga, lalu membiasakan memikirkan sorga, tujuannya apa? Supaya kita punya hidup ini loh ya. Hati kita ini benar-benar dipenuhi satu kerinduan, satu keinginan untuk kita bisa tinggal di sorga ya. Jadi itu poin-poin yang sudah kita pelajari. Nah, lalu dari Kolose pasal 3 ayat 2 ini, kalau kita sudah memikirkan perkara kekekalan sampai hati kita dipenuhi dengan kerinduan, keinginan untuk tinggal di sorga, maka ada poin yang lain dari Kolose pasal 3 ayat 2 ini dikatakan, ya, jangan kamu memikirkan atau perkara di bumi ini, janganlah menjadi pikiranmu juga. Saudara, saya ingin ajak saudara ya, kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, tapi yang dibaca ayat 16 saja ya. Jadi Tuhan mau kalau kita sudah bisa memikirkan perkara yang di atas, kekekalan sorga, maka dari ayat ini dikatakan jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ya, kita dengar ayat 16-nya saja, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 yang kita dengar pembacaannya. 1
1 Yohanes 2 ayat 16. Iya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, sebab semua yang ada di dunia ini, ya, dikatakan dari terjemahan baru ditulis keinginan mata, ya. Kemudian dikatakan lagi apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari dunia. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat dari Kolose pasal yang ketiga tadi, dikatakan pikirkanlah perkara di atas, jangan perkara yang ada di bumi. Nah, saudara, perkara di bumi, hal-hal yang ada di bumi, dengan jelas firman Tuhan tulis, ya saudara, dari ayat yang ke-16, apa yang ada di bumi ini, perkara yang ada di bumi itu bukan berasal dari Allah. Ya, bukan berasal dari Allah. Dan di sini ditulis perkara yang di bumi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tiga hal ini, saudara, itu memenuhi kehidupan manusia yang ada hari-hari ini. Ya, manusia yang ada hari-hari ini, saudara, dia dipenuhi dengan keinginan daging. Dagingnya ingin dipuaskan atau ingin memuaskan keinginan dagingnya. Apa yang daging ingin? Pokoknya kalau bisa diraihnya. Ya, kemudian keinginan mata. Ya, kemudian ditulis juga keangkuhan hidup. Dari terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini ditulis, karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Jadi apa yang ada di dunia ini, perkara-perkara yang ada di bumi, keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup tadi, saudara, dikatakan dari terjemahan sederhana Indonesia, itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini dulu yang saya ingin ajak saudara pelajari sore ini, ya. Jadi hal-hal yang ada di dunia, ya, yang kita sebut keinginan daging, ya, saudara, dikatakan bisa menjauhkan kita dari Allah. Kita lihat, menjauhkan kita dari Allah. Dari ayat yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 terjemahan sederhana Indonesia memberitahu kita bahwa yang ada di dunia ini itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Kok bisa begitu? Kenapa bisa seperti itu? Perkara-perkara di dunia ini bisa menjauhkan kita dari Allah. Sekarang saya ingin ajak saudara lihat, ya, ada ayat yang mau kita baca. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Atau saya akan baca lagi dari firman Allah yang hidup, ya, diterjemahkan demikian. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adik-adiknya Tuhan Yesus. Itu ditulis di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah anak sulung Bapa. Saudara, saya, kita semua adalah adik-adiknya. Ditulis saudara dan saya adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus anak sulung, berarti saudara dan saya adalah adik-adiknya Tuhan Yesus. Ya, lalu dikatakan lagi dari firman Allah yang hidup, kita tahu karena bahwa kita adalah anak-anak Allah dan seluruh isi dunia ini di sekitar kita berada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Nah, saudara, jadi kalau tadi kita lihat dari firman Allah yang hidup, ya, dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 itu dikatakan
hal-hal yang ada di dunia, perkara-perkara yang ada di bumi ini, yang kita juga bisa sebut keinginan daging, itu bisa menjauhkan saudara dan saya, bisa menjauhkan kita dari Allah. Ya, bisa menjauhkan saudara dan saya dari Allah. Kenapa? Alasannya apa? Ini ditulis dengan jelas dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Karena semua yang ada di dunia ini, ditulis malah seluruh isi dunia ini yang ada di sekitar saudara dan saya, di sekitar kita, berada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Saudara, firman Tuhan jelas sekali memberitahu kepada kita bahwa semua yang ada di sekitar kita, ya, ada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Makanya saudara, saya sudah berulang kali katakan, kita ini sudah terjerat oleh kesukaan dunia. Ya, kita sudah dinina-bobokkan dengan keinginan-keinginan yang ada di dunia, sehingga kita menjadi mabuk. Ya, kita lupa diri bahwa saudara dan saya dikatakan adalah anak Allah. Kesenangan dunia sudah membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah, adik-adiknya Tuhan Yesus, dan harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kewajiban saudara dan saya sebagai anak Allah, kakak kita si sulung sudah memberi teladan, ya, sudah memberi contoh, sudah meninggalkan jejak. Ya, kita sudah belajar jejak itu berarti ada bekasnya yang bisa kita ikuti, yang kita bisa jalan, melangkah seperti Tuhan Yesus melangkah waktu dia ada di dunia. Nah, saudara, kita lihat apa yang ada di dunia ini ada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Makanya saudara, kita harus belajar melepas satu-satu apa yang kita sayang dari dunia ini. Gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Karena saudara dan saya masih tinggal di dunia. Kita masih hidup di dunia. Kita masih menikmati dunia yang ada di sekitar kita. Ya, makanya kita harus belajar. Ini loh yang membuat saudara dan saya jauh dari Allah. Jauh dari Bapa kita, ya. Sekali lagi, nggak gampang. Yang harus punya tekad saudara dan saya, ya, supaya kita tidak dipengaruhi, dikuasai oleh penguasa yang ada di dunia ini. Ya, apa yang ada di dunia ini boleh saudara dan saya masih bisa nikmati, tapi jangan itu mengikat kita. Itu yang Tuhan tidak mau. Ikatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita masih ada di dunia, nggak mungkin kan kita nggak melihat apa yang dunia tawarkan. Nggak mungkin kita nggak bisa menikmati apa yang ada di dunia. Bisa. Tapi Tuhan nggak mau saudara dan saya terus terikat. Ya, sampai kita rasa-rasanya kalau nggak menikmati dunia ini kita rasa rugi, kita merasa mungkin ketinggalan, kita merasa nggak nyaman. Saudara, ini loh, ini jelas sekali, ini yang menjadi penyebab saudara dan saya bisa jauh dari Tuhan. Ketika kita menikmati dunia, ketika dunia itu menguasai hidup kita, membuat kita lupa diri, kecanduan dengan dunia, maka saudara, kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang melangkah mundur, bukan tambah maju, tapi kita akan mundur sampai akhirnya kita sudah belajar firman Tuhan, ada batas tertentu di mana saudara dan saya tidak bisa maju lagi ke depan. Ya, ingat ini saudara, dunia yang indah ini, ya, dunia yang menawarkan sesuatu yang luar biasa itu ada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Itu yang harus kita ingat. Nah, sekarang kita mau maju. Ya, ini dari ayat ini kita tahu, jadi dunia yang ada itu ada di bawah pengaruh atau kuasa si iblis. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat.
Ini yang memberi penjelasan lagi kepada kita ya. Yakobus 4 ayat 4. Iya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya, kalau tadi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya ada di bawah kuasa dan pengaruh setan atau iblis. Makanya itu bisa menjauhkan saudara dan saya daripada Tuhan. Ketika kita menyukainya, kita mencintainya, kita terikat, kita jadi kecanduan dengan dunia ini, itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, terjemahan baru katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak jadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Indonesia Literatur ditulis demikian ya, ayat yang sama, pasal yang sama, Yakobus pasal 4. Hai pria-pria dan wanita-wanita. Ya, dengar saudara, di situ di terjemahan baru, hai engkau yang tidak setia. Indonesia Literatur lebih jelas, hai pria-pria dan wanita-wanita pezina. Nah, halo saudara, tidak setia dari terjemahan baru ditulis tidak setia, tapi dari Indonesia Literatur ditulis pezina. Ya, pezina. Saudara, lalu dikatakan apa? Tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dengan Elohim, ya, Bapa. Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Elohim. Saudara, terjemahan baru katakan, hai kau yang kurang setia. Indonesia Literatur, hai pria-pria dan wanita-wanita pezina. Saudara, ketika kita terikat dengan dunia, ya, 1 Yohanes 5 ayat 19 yang ada di bawah kuasa pengaruh daripada iblis, maka saudara kita dianggap berzina di hadapan Tuhan. Ya, perzinahan rohani yang sedang saudara dan saya jalani. Lalu di dalam Yakobus dikatakan ketika kita terus terikat dengan dunia. Ya, ayat ini bagian akhir dikatakan siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, maka dia ditetapkan sebagai musuhnya Elohim. Saudara, ketika dunia yang sudah mengikat kita itu terus menguasai kita, ya, membuat kita senang, membuat kita nyaman, membuat kita lupa bahwa rumah kita di sorga, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah, maka saudara, firman Tuhan dengan tegas katakan saudara dan saya sedang membangun persahabatan dengan dunia, tetapi menjadikan dirimu dan diriku musuhnya Allah. Saudara, ngeri kan saudara, kalau kita terus mencintai dunia, kita terikat dengan dunia, dunia terus menguasai hidup kita. Saudara, kita sedang menjadikan, ya, diri kita musuhnya Allah. Dan terjemahan Indonesia Literatur dikatakan orang-orang yang seperti itu ditetapkan jadi musuhnya Elohim atau Bapa. Ditetapkan jadi musuhnya Bapa. Sekarang pertanyaannya, orang yang tidak bersahabat bisa dekat? Yang tidak berteman bisa dekat? Nggak bisa. Kalau saudara dan saya membangun kehidupan kita menjadi musuhnya Allah, maka 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi katakan, apa yang ada di dunia ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Sudah jelas, karena saudara dan saya jadi musuhnya Allah. Kalau kita jadi musuh, nggak mungkin kita bisa dekat dengan Allah, ya kan? Saudara punya tetangga misalnya,
Oni sama Martin punya tetangga yang jengkel no. Ya, nggak bisa jadi sahabat. Ya, nggak bisa. Kepengennya, denger Roni cerita saya kudung guyu, pengen ketawa. Nah saudara, kalau kita bermusuhan, nggak mungkin kita bisa dekat kan? Nggak mungkin lah. Sama ketika saudara dan saya bermusuhan dengan Allah, karena kita membangun hidup kita sendiri menjadi musuhnya Allah, kita semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Saudara, ayo. Kalau tadi kita tahu apa yang ada di dunia ini semua ada di bawah pengaruh dan kuasa iblis. Ya, kemudian Yakobus pasal 4 ayat 4, kalau kita menyukai dunia, kita mengingini dunia, ya kita mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, maka saudara dan saya sedang membangun permusuhan dengan Allah. Indonesia Literatur dikatakan kita akan ditetapkan menjadi musuhnya Elohim atau Bapa. Kira-kira menang gak kita lawan Elohim, lawan Bapa kita, lawan Allah? Enggak mungkin. Kita enggak mungkin menang lawan Allah. Ya, kita enggak mungkin bisa menang melawan Allah sebagai musuh kita. Dia adalah penguasa jagat raya ini. Ya, dia yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, menjadikan manusia semua. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama tante itu kadang-kadang saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Ketika dia menciptakan ikan-ikan di laut, saudara, yang ada di dalam air, Tuhan cuma berfirman, kiranya ada makhluk hidup berkeriapan di dalam air. Coba saudara lihat, mungkin bukan ratusan ribu jenis, bisa-bisa mungkin jutaan jenis ikan, cuma dengan ucapan. Itu loh kekuatan Allah kita, kekuatan Bapa, ya. Lewat Tuhan Yesus menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Loh, cuma ngomong aja jadi seperti itu. Kita mau melawan Allah. Kan orang yang nggak benar kalau seperti itu. Nah, jadi ayo saudara, jangan membangun permusuhan dengan Allah, ya. Ayo saudara. Kita tahu ketika kita menyukai dunia, membangun kehidupan dunia di dalam hidup kita, kita sedang menetapkan diri kita jadi musuhnya Allah. Ya, ingat ya saudara, ada satu hal lagi ya yang bisa menjauhkan kita. Kalau tadi 1 Yohanes 5 ayat 19, karena semua yang ada di dunia dengan segala keinginannya ada di bawah pengaruh iblis dan kuasa iblis. Makanya kalau orang itu mencintai dunia, dia otomatis akan jauh dari Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4, karena orang itu membangun dirinya, ya, menjadi musuhnya Allah, sungguh-sungguh mau perang dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17. Sekarang kita baca ayat 17-nya 1 Yohanes 2. Yuk. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah seperti Tuhan Yesus, dia akan hidup selama-lamanya. Saya baca lagi dari Indonesia, dari terjemahan sederhana Indonesia, ya. Terjemahan sederhana Indonesia 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 diterjemahkan demikian. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Ya, dunia dengan segala keinginannya yang dicari, ya. Di sini malah ditulis dengan jelas yang sedang diinginkan oleh setiap manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Terjemahan baru dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara, tadi
1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu dunia dengan segala keinginannya ada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Ketika kita ada mencintai dunia, maka kita berarti akan mundur dari Tuhan. Kita akan menjauh dari Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, keinginan dunia yang kita bangun di dalam diri kita itu membuat kita menjadi musuhnya Allah. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 ini dengan jelas berkata bahwa dunia dengan segala keinginannya sedang menuju kepada kebinasaan atau kehancuran. Ya, dikatakan lalu orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah, mereka akan hidup selama-lamanya. Saudara, dunia ini dengan segala keinginannya. Terjemahan sederhana Indonesia menulis orang yang mencari dunia, yang mengejar dunia dengan segala keinginannya, ya, maka dia pun tentu akan ikut lenyap. Ya, akan ikut binasa, akan ikut hancur dengan dunia ini yang kita tahu dari firman Tuhan bahwa langit bumi yang saudara dan saya tinggal sekarang akan dijadikan lautan api, jadi neraka. Makanya Alkitab berkata kita orang-orang yang percaya. Percaya itu bukan cuma ke gereja, bukan cuma belajar firman Tuhan seperti sekarang, bukan cuma melayani, bukan karena masih berdoa, bukan karena masih percaya Tuhan Yesus itu maha kuasa, ada mujizatnya, bukan hanya jadi pendeta. Percaya yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah atau melakukan perintah Allah. Nah saudara, ayat ini berkata orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah, maka mereka akan hidup selama-lamanya. Nah saudara, kita orang-orang yang percaya, kita sedang menantikan langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita tidak mau ya tinggal di langit baru dan bumi yang baru, maka dengan jelas 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 katakan kita akan ikut binasa dengan dunia dan segala keinginannya. Jadi saudara, sekarang kita tahu ya, kita bisa jauh daripada Tuhan karena iblis menguasai dunia ini. Kita jauh daripada Tuhan karena kita membangun permusuhan dengan Tuhan dari Yakobus 4 ayat 4. Dan kita jauh daripada Tuhan karena saudara, kita akan binasa. Kita akan binasa ketika kita terus hidup dengan keinginan dunia, dengan kecintaan dunia, dengan apa yang kita inginkan, kita lakukan. Apa yang kita inginkan dari dunia ini kita mau raih. Saudara, itu akan mendatangkan kematian kekal. Kalau sudah kematian kekal, udah nggak usah ngomong jauh dari Allah, masuk neraka. Ya berarti masuk neraka. Tapi ayat ini luar biasa saudara. Dunia dengan segala keinginannya dan yang sedang dicari oleh orang-orang sedang menuju kepada kebinasaan. Ayat itu tidak berhenti di situ, melainkan orang-orang yang hidup atau siapapun orang-orang yang hidup melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi dari ayat ini ada dua sebetulnya, ya ada dua pilihan. Saudara, kita mau terus ikut keinginan dunia, mencintai dunia, ya kecanduan dengan dunia, atau kita mau hidup melakukan kehendak Allah. Kalau kita terus dengan mencintai dunia, dunia sedang binasa dengan orang-orang yang mencarinya, ya. Tapi orang yang hidup melakukan kehendak Allah, firman Tuhan tulis dengan jelas, dia akan hidup selama-lamanya. Kita sekarang mau pilih mana? Apa yang ada di dunia ini bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan puncaknya kematian kekal. Puncaknya neraka. Ketika kita terus
pada akhirnya yang akan kita terima ini loh, kematian kekal. Tapi Tuhan tidak begitu jahatnya, saudara. Dia tidak jahat seperti mungkin pemikiran kita. Tuhan masih beri tawaran dari ayat yang sama ya, dari 1 Yohanes 2. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Sorga menunggu saudara dan saya. Ya, sorga menunggu kita. Tuhan Yesus dulu ngomong, kalau tempat tinggalmu, rumahmu sudah selesai, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menjemput kamu. Dan aku akan bawa kamu ke rumahku, di mana aku berada. Dan rumah Tuhan Yesus itulah sorga, rumah Bapa. Ya saudara, ini tawaran buat kita. Kita mencintai dunia, menyukakan dunia ini, menyenangi dunia ini dengan segala keadaannya, maka kita akan alami kematian kekal. Tapi ketika kita ambil keputusan melakukan kehendak Bapa, melepaskan dunia, memang sakit saudara, untuk melepaskan dunia ini sakit ya. Tapi kan kita masih bisa nikmati. Yang Tuhan tidak mau saudara terikat, saya terikat. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, wajib. Ini wajib hukumnya, yang tidak bisa tidak. Maka kita akan hidup selama-lamanya. Ayo saudara, pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Ya. Jangan pilih dunia ini. Kita hidup di dunia ini cuma tinggal berapa lama. Ya. Tinggal berapa lama. Kan kita sudah belajar simulasi, kalau hari Senin itu berarti 0 sampai 10 tahun, 10 sampai 20 Selasa, ya. Rebo 20 sampai 30, 30 sampai 40, terus Kamis, terus Jumat, terus Sabtu, terus Minggu. Yang sudah 70 tahun itu sudah Minggu. Kira-kira kita masih bisa lewat Minggu? Belum tentu. Yang baru hari Selasa, kira-kira bisa lewati hari Selasa. Yang baru umur 20? Belum tentu. Seperti saya yang sudah 60-an tahun ke atas, kita yang udah 60 tahun ke atas, kita sudah masuk hari Minggu. Kira-kira masih bisa lewati Minggu? Enggak ada yang bisa jamin kan? Enggak ada yang bisa jamin. Ayo saudara, pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Ya, pilih Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita tidak jauh dari Allah. Ya, 1 Yohanes pasal 2 tadi, segala yang ada di dunia ini bisa menjauhkan kita dari Allah. Tapi biarlah, walaupun saudara dan saya tinggal di dunia, jangan sampai kita menjauh dari Allah. Bangun kerinduan itu, kecintaan kita. Ya, renungkan terus sorga, supaya kita kangen, kita rindu, kita ingin tinggal di sorga. Tuhan berkati. Ya. Hey.